Shalom, bab 16 dalam buku Kerinduan Segala Zaman berjudul Di Dalam Bait Sucinya. Mengisahkan tindakan publik pertama Yesus yang penuh kuasa di Yerusalem, yaitu penyucian bait Allah dari praktik perdagangan yang korup pada masa Hari Raya Paskah. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dalam bab ini. Pertama, komersialisasi dan penistaan bait Allah. Ketika Yesus di Yerusalem untuk merayakan Paskah, dia mendapati pelataran bait Allah telah berubah menjadi pasar yang bising, kotor, dan penuh ketamakan. Di sana terjadi tradisi jual beli hewan kurban, sapi, domba, merpati, serta praktik para penukar uang untuk mencari keuntungan besar secara tidak jujur. Para pemimpin agama Yahudi memonopoli perdagangan ini demi memperkaya diri sendiri. Akibatnya, suasana kudus untuk berdoa dan menyembah Allah lenyap, digantikan oleh bau kotoran hewan serta teriakan tawar-menawar penuh keserakahan. Bangsa-bangsa lain yang ingin beribadah pun terganggu oleh kekacauan ini. Kedua, tindakan penyucian yang penuh kuasa ilahi. Yesus berdiri di pelataran dan memandang adegan tersebut dengan tatapan ilahi yang memancarkan murka kudus. Dia mengambil seutas tali, menjadikannya sebuah cambuk kecil, lalu maju ke tengah kerumunan. Tanpa menggunakan kekerasan fisik pada manusia, kehadiran dan otoritas Yesus begitu memancar sehingga memicu kepanikan massal di antara para pedagang. Dia menjungkir balikan meja-meja penukar uang hingga koin-koin mereka berserakan. Dia mengusir hewan-hewan kurban dari pelataran. Dengan suara yang menggelegar penuh wibawa, dia berkata kepada penjual merpati, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Ketiga, ketakutan para pedagang dan pemimpin agama. Anehnya, meskipun jumlah para pedagang, pengawal bait Allah, dan orang Farisi sangat banyak, sedangkan Yesus hanya sendiri, seorang diri, tidak ada satupun yang berani melawan ketika melihat wajah Yesus yang memancarkan kemuliaan ilahi seperti saat Allah turun di Gunung Sinai. Ketakutan yang luar biasa melanda mereka, merasa seolah-olah sedang berdiri di hadapan takhta pengadilan Allah. Para pedagang dan iman-iman itu lari tunggang-tulanggang, meninggalkan bait Allah dengan panik. Keempat, bait Allah berubah menjadi tempat kesembuhan. Setelah pelataran bersih dari para pencari keuntungan, suasana bising seketika berubah menjadi sunyi dan hikmat. Orang-orang yang sakit, pincang, buta, serta anak-anak kecil yang tadinya ketakutan kini berbondong-bondong mendekat kepada Yesus. Yesus menjambut mereka dengan penuh kasih, menyembuhkan penyakit mereka dan menghibur yang berduka. Pelataran bait Allah kembali ke fungsi aslinya yang kudus, dipenuhi dengan tangisan sukacita, kesembuhan, dan nyanyian pujian dari anak-anak yang mengagungkan namanya. Kelima, tuntutan tanda oleh orang Farisi. Setelah kekuatan mereka mereda, para imam dan tua-tua Yahudi kembali ke bait Allah. Bukannya bertobat melihat mujizat penyembuhan itu, mereka justru merasa harga diri mereka diinjak-injak karena otoritas mereka dilangkai. Mereka menantang Yesus dengan bertanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Yesus menjawab dengan sebuah nubuatan yang tidak mereka pahami saat itu. "Runtuhkan bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali."
Para pemimpin Yahudi mengira Yesus berbicara tentang bangunan fisik Bait Allah yang membutuhkan waktu 46 tahun untuk dibangun. Padahal Yesus sedang menubuatkan tentang kematian dan kebangkitan tubuhnya sendiri, yang merupakan Bait Allah sejati dan akhir dari seluruh sistem kurban domba. Inti pesan dalam bab ini, penyucian Bait Allah yang menyingkapkan bahwa Allah tidak dapat bertoleransi terhadap keserakahan, kepalsuan rohani, dan komersialisasi iman. Bab ini juga merupakan teguran profetis bahwa hati kita adalah bait roh suci yang kudus, yang harus dibersihkan dari egoisme dan dosa agar kehadiran Kristus dapat tinggal dan mendatangkan kesembuhan di dalam hidup kita. Demikian bacaan di bab 16 dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Tuhan memberkati.